Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Ma'mun dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ekonomi 4 atau politik ekonomi 1. Poin yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan terjemahan dari human resources, namun ada pula ahli yang menyatakan sumber daya manusia dengan manpower atau tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan. Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Draha tahun 1999 adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination. Realitanya, ada sejumlah negara yang dapat dikatakan tidak memiliki sumber daya alami tetapi sangat maju perekonomiannya karena keunggulan sumber daya manusianya. Contoh negara itu adalah Jepang dan Singapura. Sebaliknya, ada negara yang memiliki keduanya tetapi ternyata tertinggal dan terpuruk perekonomiannya hanya karena sumber daya manusia masih berada di bawah standar unggul. Contoh negara tersebut Indonesia. Dengan berpegang pada definisi di atas, kita harus memahami bahwa daya manusia harus diartikan sebagai sumber daya dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia sumber daya yang merupakan kekuatan power. Poin yang kedua yaitu dasar penentuan salary atau gaji. Upah atau gaji merupakan imbal balik yang diterima oleh individu sebagai balas jasa atas kontribusinya terhadap organisasi. Dasar-dasar penentuan gaji atau salary secara umum antara lain: yang pertama, gaji yang sama harus diberikan untuk pekerjaan yang sama. Yang kedua, gaji atau upah minimum harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja atau pegawai beserta keluarganya. Dalam penentuan upah atau gaji ini harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, internal equality, bertujuan bahwa pekerja yang memiliki beban kerja lebih berat dan berkualifikasi pekerja yang lebih tinggi dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang beban kerjanya lebih ringan. Yang kedua, external equity, berhubung dengan bahwa pekerjaan tertentu dibayar dengan fair dan kompetitif dibandingkan dengan pekerjaan serupa di pasar kerja. Poin yang ketiga, Islam tidak mengenal problema perburuhan. Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah SWT yang sama dengan manusia lainnya. Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya sebagaimana dalam paham sosialisme. Tidak juga membebaskan sebebas-bebasnya individu sebagai dalam paham kapitalisme. Ekonomi Islam melihat jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai harusnya dibangun di atas landasan keadilan. Konsep buruh dalam perspektif Islam: yang pertama, buruh adalah saudara. Yang kedua, perintah memperlakukan buruh dengan baik. Yang ketiga, pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan. Yang keempat, upah yang layak dan tepat waktu. Yang kelima, kewajiban buruh terhadap majikan. Menurut Bakir Sharif Qurashi, dalam konteks ini Islam kewajiban memiliki setiap buruh terhadap majikan antara lain: yang pertama, bertanggung jawab terhadap upah yang diminta sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya. Yang kedua,
kesungguhan dan melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, melaksanakan perintah majikan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.